Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayla Sabina Cahyanova. Hai, saya Sondan. Saya Akram Haidradiansyah. Saya Kirania Tabina Wauruntu. Saya Livia Leticia. Kami dari kelompok 2 kelas 10-6. Hari ini kami akan menjelaskan apa itu ukuran pemusatan data tunggal. Jadi tujuan pembelajaran ukuran pemusatan data tunggal yaitu yang pertama memahami konsep mean, median, dan modus sebagai nilai yang mewakili suatu data tunggal. Yang kedua menghitung mean, median, dan modus dengan rumus yang benar. Yang ketiga menafsirkan hasil perhitungan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat membandingkan ukuran pemusatan untuk melihat mana yang paling mewakili data. Dan yang terakhir melatih logika dan berpikir kritis lewat analisis data sederhana. Selanjutnya terdapat peta konsep. Yang pertama mean atau rata-rata, lalu yang kedua terdapat median atau nilai tengah, dan yang terakhir modus atau nilai yang paling sering muncul. Pemusatan data tunggal adalah suatu cara untuk menggambarkan atau mewakili sekumpulan data dengan suatu nilai yang mewakili seluruh data tersebut. Nilai ini disebut ukuran pemusatan dan biasanya berupa rata-rata atau mean, median, atau modus. Tujuannya adalah untuk membagikan gambaran umum tentang data yang dimiliki, sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Secara sederhana, pemusatan data membantu kita mengetahui nilai tengah atau nilai yang paling mewakili dari suatu kumpulan data tunggal. Min adalah salah satu jenis ukuran pemusatan data yang digunakan dalam statistika. Nah, secara sederhana, min itu menggambarkan nilai tengah atau nilai rata-rata dari seluruh data yang kita miliki. Cara menghitungnya itu sangat mudah, yaitu jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, min itu sering kita gunakan loh. Misalnya kayak untuk menghitung rata-rata nilai ujian, mengetahui rata-rata pengeluaran, rata-rata suhu dalam satu minggu, dan sebagainya. Nah, berikutnya ini ada contoh soal. Yang pertama yaitu nilai matematika 20 siswa kelas XI IPS adalah 7, 9, 8, 9, 9, 7, 6, 8, 9, 6, 8, 9, 8, 9, 9, 7, 7, 8, 7, 8. Nah, langkah pertama kita jumlahkan dulu semua nilainya. Jadi total nilainya itu kan ada 158. Banyak siswanya yaitu 20. Maka minnya adalah 158 dibagi 20 sama dengan 7,9. Jadi rata-rata nilai matematika siswa tersebut adalah 7,9. Nah, kemudian disebutkan bahwa 13 siswa mendapat nilai di atas rata-rata. Nah, selanjutnya ada contoh soal kedua, yaitu nilai ulangan Ani. Contoh berikutnya, kita lihat nilai ulangan Ani yaitu ada 9, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 9, 9. Kalau kita urutin dari yang terkecil yaitu 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Jumlah seluruh datanya yaitu 74 dan banyak datanya 9. Berarti 74 dibagi 9, jawabannya sama dengan 8,22. Jadi nilai rata-rata Ani adalah 8,22. Median atau data tunggal adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Atau bisa saja sebaliknya dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Median juga digunakan untuk mengetahui titik tengah dari data sehingga separuh data berada di bawah nilai median dan separuh lainnya berada di atas. Cara menentukan nilai median yang pertama itu urutkan datanya dari nilai terkecil sampai terbesar. Setelah itu hitung jumlah data atau yang biasa disebut N. Dan ketiga gunakan rumus. Jika N-nya ganjil, median adalah nilai di posisi ke N tambah 1 dibagi 2. Jika N-nya genap, median adalah rata-rata dari nilai di posisi ke N bagi 2 dan N bagi 2 tambah 1. Selanjutnya ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah di acara donor darah, beberapa pendonor mencatat berat badan mereka, yaitu 55, 75, 60, 65, 70, 80, 85, dan 90 kg. Pertanyaannya, tentukan nilai median tersebut.
Cara menjawabnya, rumusnya adalah median sama dengan N plus 1 bagi 2. Jadi masukin angkanya. N-nya itu ada 8 ditambah 1 bagi 2. Jadi 8 tambah 1 itu sama dengan 9, dibagi 2 sama dengan 4,5. Jadi median rata-rata dari urutan keempat dan juga urutan kelima. Jadi jawabannya adalah 70 tambah 75 dibagi 2 sama dengan 72,5 kg. Lanjut contoh soal kedua, yaitu dalam sebuah lomba nilai beberapa peserta adalah 95, 85, 70, 60, 75, 90, 80, dan 65. Pertama, kita harus urutin dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pertama itu 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, dan juga 95. Rumusnya adalah median sama dengan N tambah 1 bagi 2. N-nya sama dengan 8, tambah 1, rumusnya 1, dan juga dibagi 2 ada rumus. Jadi sama dengan 9 bagi 2, sama kayak yang tadi, hasilnya 4,5. Kalau diurutin, data keempat sama data kelima itu 75 dan 80. Jadi 75 tambah 80 dibagi 2 sama dengan 77,5. Modus adalah nilai yang sering muncul di antara nilai-nilai lainnya dalam sebuah data. Modus data tunggal adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus menunjukkan nilai yang frekuensinya paling tinggi dan bisa digunakan untuk mengetahui nilai yang paling umum atau yang paling sering terjadi. Ciri-ciri modus yaitu pertama, bisa tidak ada modus jika semua data muncul dengan frekuensi yang sama atau dengan angka atau jumlah yang sama dalam satu data. Yang kedua, bisa ada satu modus disebut modus unimodal. Yang ketiga, bisa ada dua modus disebut modus bimodal. Yang keempat, bisa ada lebih dari dua modus disebut multimodal. Lalu berikutnya, cara menentukan modus data tunggal. Yang pertama, amati data berikut. Yang kedua, hitung frekuensi kemunculan tiap nilai. Dan yang ketiga, nilai dengan frekuensi terbanyak adalah modus. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh soal. Yang pertama, suatu kelas terdiri dari 30 siswa. Berikut adalah data nilai bahasa Inggris dari siswa-siswa atau bahasa Inggris dari nilai mereka. Yang pertama 75, yang kedua 80, 85, 75, 90, 85, 75, 90, 75, 85, 90, 75, 85, 80, 75, 90, 85, 75, 90, 85, 80, 75, 85, 75, 90, 85, 75, 80, 90, 75, dan 85. Tentukan modus dari nilai ujian bahasa Inggris tersebut. Di sini ada di angka 75 untuk modus dari ujian data bahasa Inggris tersebut. Kenapa? Dikarenakan angka 75 ini adalah angka yang paling sering muncul, yaitu berjumlah 11 kali muncul dalam data tersebut. Terima kasih. Baik, untuk contoh soal yang kedua, dalam satu kelas terdapat data tinggi badan siswa dalam ukuran cm. Yang pertama ada 160, 165, 170, 160, 175, 170, 165, 160, 175, 160, 165, 170, 180, 165, 160, 170, 175, 160, 170, 165, dan 175. Tentukan modus dari data tinggi badan siswa tersebut. Di sini jawabannya adalah 160 dikarenakan 160 itu adalah angka yang paling sering muncul. Baik, terima kasih. Nah, nextnya ada latihan soal lagi, yaitu pengeluaran harian. Pengeluaran harian seorang ibu selama 6 hari adalah 40.000, 50.000, 45.000, 55.000, 60.000, dan 50.000. Kalau kita jumlahin semua, total pengeluarannya itu ada 300.000 rupiah, jumlah harinya 6,
Maka rata-rata pengeluaran harian ibu tersebut adalah 300.000 dibagi 6 sama dengan Rp50.000. Kesimpulannya, rata-rata pengeluaran ibu selama 6 hari adalah Rp50.000. Selanjutnya lanjut latihan soal kedua, yaitu latihan soal median. Data dari nilai ulangan matematika dari 9 siswa adalah 75, 80, 85, 90, 70, 95, 80, 88, dan 76. Pertama, kita harus urutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pertama, 70, 75, 76, 80, 80, 85, 88, 90, 95. Karena jumlah datanya ada 9 atau ganjil, jadi median adalah nilai yang berada di posisi kelima atau di tengah-tengah dari 9 barisan tersebut. Median dari nilai kelima adalah angka 80. Jadi jawabannya adalah 80. Selanjutnya di sini saya punya latihan soal. Di sini bisa saya bacakan. Soal latihan modus. Berikut adalah data jumlah pengunjung di sebuah taman selama 7 hari berturut-turut. Yang pertama ada 30 orang, yang kedua 35 orang, yang ketiga 30 orang, yang keempat 40 orang, yang kelima 50 orang, yang keenam 30 orang, dan yang terakhir hari ketujuh 45 orang. Tentukan modus dari data jumlah pengunjung tersebut. Baik, di sini saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan saya yang tadi. Di sini tentukan angka yang paling sering muncul dalam data tersebut, karena modus mencari angka dalam suatu data itu angka yang paling sering muncul di dalam suatu data. Di sini bisa kita lihat di dalam data tersebut ada 30, 35, 30, 40, 50, 30, dan 45. Dan untuk modusnya adalah 30 dengan kemunculan sebanyak 3 kali, sementara yang lain hanya muncul sekali. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Itu alasannya mengapa 30 dijadikan nilai modus, karena itu adalah nilai yang paling sering muncul. Kesimpulannya, modus dari jumlah pengunjung tersebut adalah 30. Selanjutnya, aku akan membacakan latihan soal yang HOTS. Yang pertama, dalam sebuah survei terdapat data pengeluaran harian 8 keluarga sebagai berikut dalam ribuan rupiah. 120, 150. Selanjutnya, aku akan membacakan latihan soal HOTS. Yang pertama, dalam sebuah survei terdapat data pengeluaran harian 8 keluarga sebagai berikut dalam ribuan rupiah. 120, 150, 120, 180, 150, 200, 180, dan 160. Tugas Anda yang pertama adalah hitunglah median pengeluaran harian dari data tersebut, lalu yang kedua tentukan median pengeluaran harian, yang ketiga tentukan modus pengeluaran harian, dan yang keempat jelaskan bagaimana cara Anda menemukan masing-masing nilai di atas dan bagaimana perubahan data akan mempengaruhi hasil yang didapat. Jawabannya yaitu nomor 1, min, jumlah semua data harus ditambah dulu seperti 120, 150, 120, 180, 150, 200, 180, dan 160 adalah 1360. Min sama dengan 1360 dibagi 8 yaitu 170. 8 adalah jumlah dari semua angka tersebut. Lalu yang kedua, median. Urutkan data terlebih dahulu, dari yang terkecil hingga yang terbesar, seperti 120, 120, 150, 150, 160, 180, 180, dan 200. Karena jumlah data genap atau 8, median adalah rata-rata dari nilai keempat dan kelima. Median yaitu 150 dan 160 dibagi 2 sama dengan 155. Lalu yang terakhir modus, 120, 150, 180 masing-masing muncul 2 kali. Jadi data ini memiliki lebih dari satu modus. Modusnya yaitu 120, 150, dan 180 atau moda ganda. Penjelasannya yaitu min dipengaruhi oleh nilai semua data. Jika ada data ekstrim yang sangat tinggi atau rendah, min bisa berubah drastis.
Lalu untuk median tetap pada posisi tengah meskipun ada data ekstrim sehingga lebih stabil. Lalu ada modus menunjukkan nilai yang paling sering muncul, dan jika ada banyak nilai yang muncul sama seringnya, akan ada lebih dari satu modus atau moda ganda. Kesimpulannya yaitu min adalah 170, median 155, dan modus 120, 150, dan 180. Nah, di sini aku bakal bahas soal min, median, dan modus. Min itu rata-rata, misal tinggi 5 siswa 165, 170, 168, 172, dan 160. Hitunglah min rata-rata dari tinggi badan kelima siswa tersebut. Next, kita lanjut ke soal median. Di soal ini, kita mempunyai data nilai ulangan 7 siswa. 80, 75, 90, 85, 70, 95, 80. Tentukan median dari data nilai ulangan matematika tersebut. Dan terakhir kita punya soal modus. Sebuah toko kue mencatat jumlah kue donat yang terjual dalam seminggu terakhir. 25, 30, 28, 30, 35, 30, 27. Tentukan modus dari data jumlah kue donat yang terjual tersebut. Oke, terakhir kita simpulin. Min itu rata-rata yang dihitung dari tata semua dibagi jumlahnya. Median itu nilai tengah setelah data diurutkan. Dan modus, dia adalah nilai yang paling sering muncul. Setiap jenis ukuran ini punya keunggulan dan cocok dipakai sesuai kondisi data. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.